Meskipun rumahku kontrakan di dalam kampung. Ini dah rasa bahagia ya, yang coba kita capai. Berikan sesuatu dengan keikhlasan. Kalau orang itu senang, tutup mulutmu, rasakan dalam hatimu. Inilah rasa bahagia, rasa yang disebut rasa yang uluhiyah, yang divine bahasa Inggrisnya, yang hot. Saudara-saudara, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala bisa ditimpah-limpahkan kepada kita. Bersihkan diri kita masing-masing. Wahyu ini bisakah saudara minta tuntunan dari dia dalam keadaan sukar dan dalam keadaan suka dan duka, dan suka jangan lupa. Biasanya kalau duka, kalau susah kita ingat Tuhan. Kalau senang tidak ingat Tuhan. Dibiasakan. Senang, sujudlah kepada dia. Alhamdulillah. Saudara-saudara, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai wahyu, ada kalanya turunnya langsung pada Rasulullah pada waktu Mi'raj misalnya. Ada kalanya melalui Jibril dalam keadaan nyata bentuk Jibril. Tapi ada kalanya dalam bentuk malaikat. Jibril itu dalam bentuk manusia laki-laki biasa. Ada kalanya tidak nampak, tapi hanya suara yang datang. Di banyak macam cara yang datang pada Rasulullah itu. Ada satu cara yang paling berat buat Rasulullah, yaitu pada waktu wahyu itu akan datang, dia mendengar suara gemerincing seperti gamelan kristal. Itu yang bikin tidak tahan, kadang-kadang beliau itu pingsan. Nah, barulah datang wahyu itu. Dan wahyu itu tercampak dalam hati, lalu tergores, tidak bisa lupa lagi. Sebab Rasulullah adalah penghafal Quran. Beliau itu hafid. Peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa yang misteris, peristiwa yang aneh, peristiwa yang mistik, peristiwa yang gaib. Tapi dari peristiwa ini tergantung keimanan dan keislaman kita serta ibadah kita sehari-hari yang Islami. Kalau saudara tidak percaya kejadian yang gaib ini, gugur keislaman dan keimanan kita. Sebab ini sumbernya. Tapi saya katakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Seperti Tuhan adalah gaib, kejadian ini dalam kekuasaan Tuhan. Mengapa kita zaman modern ini heran, Pak Rektor? Lawang gambar dan warna serta suara bisa dikirim dari Jakarta tanpa kawat kemari kok. Televisi. Yang gambarnya dari satelit yang di atas itu bisa dikirim kemari. Itu kita kok heran ada kejadian ini sekarang. Peristiwa ini saudara-saudara, berjalan, wahyu ini turun berjalan 22 tahun. 2 bulan, 22 hari. Dan terkumpullah dalam satu kumpulan buku yang akan saya ceritakan. Quran itu sesudah disusun, di waktu disusun itu Muhammad sendiri yang ngatur. Jadi jangan saudara kira bahwa ini Quran itu asal saja. Dia salah satu kitab suci yang paling otentik di dunia ini. Jadi Rasulullah terima
langsung diberitahukan kepada penganutnya. Di antara penganut itu ada penghafal dan penghafal penulis. Itu puluhan, kalau tidak ratusan. Nah, di buku sejarah ada yang jumlahnya itu disebutkan, karena namanya dapat disebutkan. Jadi ada penghafal-penghafal dan ada penulis-penulis. Dan boleh saudara ketahui, orang Arab pada waktu itu, sebagian terbesar itu ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Dan biasanya orang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ingatannya kuat. Pembantu rumah tangga kita yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu kalau pergi pasar, itu kok no terasi segelo, kok no iki semene, itu dia nggak dicatat sama dia. Tapi pulang dari pasar persis. Ingatannya luar biasa. Nah, ini penghafal-penghafal ini ada, dan ada penulis-penulis. Kalau datang sesuatu ayat, itu Rasulullah yang mengatakan, masukkan ini dalam surah yang ini. Diberi nama surah itu. Jadikan ayat yang sekian. Beliaulah yang ngatur susunan buku itu. Nah, boleh saudara ketahui antara lain salah seorang yang penghafal hebat itu Rasulullah sendiri. Kedua, saya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan di antara wanita ada dua yang tersebut namanya di sejarah, Aisyah dan Hafsah. Hafsah ini bukan hanya penghafal saja, penghafal dan penulis. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, istri Rasulullah. Ada satu penghafal yang sampai disebut, diberi gelar oleh Rasulullah, syahidah, seorang wanita. Itu hafalannya tidak ada periodnya itu. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau kamu mau ngecek hafalanmu, pergi ke dia, ke syahidah. Seorang wanita yang bernama Ummul Warakah. Itu hafalannya begitu luar biasa sampai Rasulullah mengatakan, itulah standarnya. Di antara yang penulisnya, itu ada yang jadi sekretarisnya Muhammad, Rasulullah ada. Ada yang menulis untuk dirinya sendiri. Salah satu penulis yang terhebat adalah Zaid bin Harith bin Thabit. Itu sekretaris Rasulullah pribadi. Tidak lupa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hafsah, dan Ubay bin Ka'ab. Ini sekretaris-sekretarisnya Rasulullah. Dan sesudah ada tulisan itu disimpan, tulisan-tulisan itu. Jadi sudah lihat, untuk memantapkan isi Quran dan penyusunannya itu dari penghafal, dari naskah yang ditulis untuk Nabi, dan ada naskah yang ditulis untuk orangnya sendiri. Sekali setahun, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia biasa, khususnya dalam bulan Ramadan, diadakan pengajian seluruh Quran. Tentunya setiap kali pada waktu sampai di situ, itulah yang dihafal ulang, dihafal ulang, dihafal ulang. Sampai Rasulullah wafat, timbunan Quran tulisan itu ada. Rasulullah memesankan agar supaya disimpan dan disusun baik-baik. Waktu Abu Bakar menjadi khalifah tidak begitu terpelihara. Sayyidina Umar yang mengusulkan kepada Abu Bakar agar supaya didirikan suatu panitia yang bisa menulis, menyusun kembali dalam satu mushaf. Bab itu kan ada ya lumpur yang pakai tulisan, ada yang
tulang onta, ada tulisannya, ada yang macam-macam gitu. Itu dijadikan satu. Disetujui itu, dan kemudian timbul satu mushaf yang pertama, mushaful awal, yang waktu Sayyidina Utsman menjadi khalifah. Nah itu diadakan panitia itu, seperti sekarang lah panitia, juga dulu ada panitia. Ketuanya itu Zaid bin Thabit. Itu memang sekretaris yang hebat itu. Dalam 1 tahun selesai penulisan buku itu. Itu disimpan oleh Sayyidina Abu Bakar waktu dia menjadi khalifah. Turun pada Umar meninggal. Turun pada anaknya perempuan. Sayyidina Utsman menjadi khalifah, dijadikan, ditulis kembali dalam 5 naskah. 5 naskah itu, 1 dikirim ke Mekah, 1 dikirim ke Syam, 1 ke Kufah, 1 ke Basra, dan yang 1 tetap di Madinah. Nah karena dalam pada itu banyak muslimin, yang banyak orang-orang yang non-Arab masuk jadi muslim, dan orang-orang Arab sendiri bahasanya juga banyak dialeknya, timbullah perbedaan pengucapan qiraah. Alhamdulillah dibaca alhamdulillah gitu. Dan macam-macam. Akhirnya didirikan panitia baru didirikan panitia baru untuk membuat tanda-tandanya. Yaitu dilakukan oleh Al-Khalil bin Ahmad. Dan akhirnya dicetak pertama di Hamburg, Jerman. Dalam tahun 1694. Hampir 300 tahun yang lalu. Cetakan Quran sebagai buku cetakan yang pertama. Saya ingin mengakhiri masalah kitab Quran ini sendiri dengan pernyataan Dr. Maurice Bucaille dalam bukunya La Bible, le Coran et la Science, dalam bahasa Prancis yang diterjemah oleh Pak Dr. Rosidi dalam bahasa Indonesia. Dr. Maurice ini seorang chirurg, seorang ahli bedah. Pasiennya banyaknya muslimin. Dalam ngomong-ngomong, dia tertarik untuk mempelajari. Dalam umurnya 50 tahun, dia mulai belajar bahasa Arab sampai menjadi seorang ahli bahasa Islam, agama Islam. Tulisan beliau dalam buku itu mengatakan demikian. Keaslian yang tidak dapat disangsikan lagi telah memberi kepada Quran suatu kedudukan istimewa di antara kitab-kitab suci. Kedudukan itu khusus bagi Quran. Oleh karena Quran telah ditetapkan zaman Nabi Muhammad sendiri. Nah sekarang saya ajak saudara sendiri sedikit otak-atik gatuk. Ini kan zaman komputer, Pak. Saya itu enggak ngerti komputer loh. Punya komputer di rumah, tapi yang main cucu saya, bukan saya. Ada seorang sarjana Mesir yang mengambil gelar doktor di Amerika, bernama Rashad Khalifah. Ketika pameran Islam sedunia di London tahun 76, dia melihatkan kepada pengunjung atas hasil penelitiannya terhadap Al-Quran yang diperiksa dengan komputer. Untuk setiap menit dia harus membayar uang $10 yang dikeluarkan dari kantongnya sendiri. Dia tidak hanya meneliti Quran yang ada padanya, tetapi juga terhadap Al-Quran tertua yang bernama Mushaf Utsmani. Jadi Quran zaman Nabi Khalifah Utsman yang ada di Uzbekistan itu.
kitab tua itu dibawa dari negeri Samarkand, yaitu negerinya Imam Bukhari di Rusia, untuk diperagakan dalam pameran Islam sedunia itu. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menerangkan bahwa tidaklah ada satu pun huruf yang hilang ataupun menciut akibat penggelapan. Meskipun buku tua itu sudah mencapai usia 1400 tahun. Setelah meneliti dengan komputer, angka 19, nah ini yang saya bilang, mungkin sudah mengatakan otak atik gatuk ya, tapi komputer loh ini. Nek salah bukan salah saya ya, komputer yang salah ya. Apa tulisan ini yang salah? Angka 19 menjadi satu perhatian yang khusus. Dalam matematika, 19 adalah bilangan prima, yaitu bilangan yang tidak dapat dibagi kecuali dengan dirinya sendiri. Bilangan 9 adalah bilangan terbesar dalam huruf angka. Dan 1 adalah bilangan terkecil. Saya tambahkan, 1 adalah awal, dan 9 sebagai bilangan terbesar adalah akhir. 19 adalah awal akhir. Ini Mutahar yang ngomong. Nah sekarang hasil penelitian komputer. Ini tidak semua, kalau semua satu malam tidak selesai nanti. Data pertama dari Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya toh? 19 hurufnya. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, itu kan cuma 5 ayat. Itu perkataannya 19. Tempatnya dalam Quran adalah sebagai surahnya ke-96. Dan surah ke-96 itu terdiri dari 19 ayat. Sembilan belas ayat itu terdiri dari 285 huruf. Itu 15 kali 19. Wahyu pertamanya 5 ayat itu 19 kata, itu terdiri dari 76 huruf. Itu 4 kali 19. Wahyu kedua terdiri dari 38 kata, 2 kali 19. Wahyu ketiga terdiri dari 57 kata atau 3 kali 19. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita telah mempertimbangkan betapa Al-Quran itu seolah diturunkan melalui suatu komputer dari Tuhan dengan basis modular 19. Seperti kita ketahui bahwa setiap program komputer dalam kata-kata harus diawali dengan kata bahasa Inggris read. Ya betul enggak? Read, R-E-A-D, yang artinya Iqra. Tidak semuanya saudara, tapi ada 2 yang saya sebutkan saja. Surah kedua yang dimulai dengan Alif Lam Mim, itu alifnya 4520, lamnya 3202,
mimnya 2195, total 9899, berarti 521 kali 19. Surah ke-32, alifnya 257, lamnya 155, mimnya 158, total 570, berarti 30 kali 19. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini seolah-olah otak-atik gathok ya. Tapi ini satu misteri. Ya, yang membuat orang-orang pandai sekarang berpikir. Dr. Ali Hilmi Musa, seorang ahli fisika, dia mendalami kalkulator elektronik. Dia menulis dalam majalah Alamul Fikir, bantuan alat-alat hitung elektronik dalam mempelajari kata-kata Al-Quran. Dia menemukan antara lain perkataan yaum. Yaum itu artinya hari. Itu dalam Quran disebut, perkataan itu tersebut dalam Quran 365 kali. Persis jumlah hari satu tahun. Syahar atau bulan, ya, itu disebut dalam Quran perkataan syahar itu 12 kali. Dan sa'ah atau jam, perkataan sa'ah itu dalam Quran tersebut 24 kali. Luar biasa enggak ini? Perkataan sujud itu tersebut dalam Quran 34 kali. Persis 17 rakaat kali 2 kali sujud. Ya apa ya? Saudara, saya bisa satu malam jalan terus dengan ini. Saya hanya ingin mengatakan pada saudara bahwa kita memperingati nuzulul Quran. Kita coba mencari jiwanya, tapi tidak ketinggalan. Kita memperingati si penerima, kondisi si penerima, dan yang diterima, dan risalah itu disampaikan sampai kepada kita. Dari wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai kepada ayat yang terakhir, al yauma akmaltum dinukum. Keseluruhannya ini sampai sekarang tidak sehuruf dan tidak setitik pun berubah otentisitasnya. Lepas boleh orang percaya isinya apa tidak percaya isinya, tergantung pada manusia. Tetapi otentisitasnya dapat dipertanggungjawabkan selama masa. Saudara-saudara, Quran ada perkataan Iqra, read, yang sebetulnya lebih tepat disebutkan recite, dibaca ulang, baca dengan bersuara. Kalau saudara membaca Quran hanya dibaca dengan mata saja dan tanpa suara, itu kalau keris nggak pakai pamor. Ya kayak saudara baca ini yang ahli seni suara ini yang di jurusan musik, baca lagunya Beethoven apa siapa gitu, gak muni, mboten mungel niku. Quran itu keluar pamornya, keluar hikmahnya,
keluar rahasianya, kehebatannya kalau Quran itu dibaca dengan suara terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Tapi bacanya jangan bacanya ya. Saya dulu waktu tempat tinggal di Cijantung sana itu dekat rumah saya ada suronya Pak Rektor. Saya kalau terawih ke situ saya. Yang jadi imam satunya Pak Jimoh, satunya Pak Jintong. Pak Jimoh ini kita panggil imamnya ini ekspres. Kalau Pak Jintong itu bumel. Kalau kereta api teng 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 stasiun kecil berhenti. Teng 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 stasiun kecil berhenti. Padahal tarawihnya 27 rakaat. Nah kalau Pak Jimoh lain, Pak Jimoh lain. Asal dari Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, Allahu Akbar. Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu. Ini wajib, wajimo. Saya pernah iseng-iseng waktu saya baru pulang dari Italia, ketamuan sebagian dari pengurus besar HMI. Bulan puasa saya ajak buka puasa di rumah saya, habis buka puasa, tapi belum makan nasi. Saya ajak taraweh di surau itu. Yang jadi imam Wajimoh. Kita taruh dia di saf pertama. Jadi ini lain-lainnya kan di belakang itu dia nggak bisa keluar kan. Waktu udah selesai witir, terus dia bilang ini anak muda-muda HMI ya, anak muda-muda modern kan ini. Waduh, wah ya, ini bukan tarawih itu ada ya. Wajimoh tuh. Jadi kita tuh tidak sempat, apalagi rakaat yang kedua kan biasanya surat Ikhlas tuh. Waladdallin amin. Nah, kita mau baca surat Fatihah tidak cukup waktunya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Baru kita mengkis Allahu akbar, Allahu akbar lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus dur. Nah saya itu mikir ini di mana letak panembahannya, kekhusyuannya. Lain wajimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lah saya yang makmum kapan selesainya? Allahu Akbar. Enggak. Lain. Waktu saya masih anak, saya sering diajak bapak saya sembahyang subuh di masjid. Masjidnya buyut saya. Apalagi kalau saya bulan puasa ya. Habis sahur kita pergi masjid, sembahyang masjid subuh di sana. Kalau sudah tahiyatul akhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tidak ada orang yang bergerak sama sekali. Tidak ada yang bergerak dari duduk tahiyat akhir itu. Terus mulai imamnya di depan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
illallah. Disambung mama yang ada hadir semua. Muhammadur Rasulullah. Terus semua yang hadir. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah-nya hilang. La ilaha illallah. Tidak tahu berapa kali. Allah, 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 Allah. Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Pulang dari masjid hati tenang. Saudara sudah kena terpengaruh suara tadi. Ya apa ya? Itulah ikroknya qari'ah yang harus kita coba-coba. Kalau kita bicara waktu sembahyang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu supaya keluar dari hati. Baru terasa. Ini antara lain saudara-saudara ya, dalam qiraatul Quran, Quran bisa timbul, bisa mengeluarkan dayanya yang luar biasa kalau kita membacanya dengan nada dan gaya sebagaimana semestinya, yaitu gaya dari hati saudara. Tidak ada lagu yang dipastikan. Meskipun di qiraatul Quran, musabaqah tilawatul Quran ada lagu-lagu yang dipastikan, tetapi ambillah daya lagu yang timbul dari hati saudara. Maka terus terang pada saudara, saya kalau jadi imam itu suka khawatir Pak. Kadang-kadang saya mencoba berbicara dengan hati saya, lupa. Jadi sering mesti diingatkan orang belakang. Jadi karena itu saya takut-takut jadi imam itu. Pernah jadi imam Jumat itu. di Departemen Luar Negeri, tengah jalan hilang saya. Jadi tiba-tiba hilang saja. Karena memang saya hadapkan diri saya, inni wajjahtu wajhiya, seolah-olah saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud itu seolah-olah saya cium kakinya. Saya ingatkan satu lagi saudara-saudara ya. Saudara kalau sembahyang, waktu rukuk, perhatian saudara pada ucapan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya apa enggak? Tidak pada si rukuk sendiri. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim. Pikirannya enggak Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tidak pada si rukuk. Waktu sujud, perhatian saudara pada Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tidak pada si sujud. Padahal ucapan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi dan Subhana rabbiyal a'la itu sunnah. Diucapkan boleh, tidak pun boleh. Tapi rukuk dan sujud wajib. Sekarang saudara bayangkan ya. Ambil sembahyang yang wajib-wajib saja. Coba sendiri. Waladhdallin amin, baca surah sunnah. Begitu waladhdallin amin, Allahu Akbar, rukuklah tanpa ngomong. Nanti baru terasa aku menghormat Allah Subhanahu wa taala. Sami Allah liman hamidah.
Allahu Akbar, kamu sujud, jangan ngomong, sujud. Baru terasa aku sujud kehariban Tuhan. Ini supaya kita mengerti ya. Sebab sembahyang itu diktat dari malaikat Jibril. Didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan dari siapa malaikat Jibril? Kalau tidak dari sumbernya. Nah sekarang ini kelenian, yang sekarang ini kelenian. Saya nulis ya, ini sudah dari saudara yang baca itu. Saudara yang baca sebelah situ ya. Alif, lam, ya, ha, ya. Sekarang dikasih kaca. Alif tetap, lamnya yang gini kan jadi gini. Orang rukuk lah. Haknya gini kan orang sujud. Iya benar. Alif, alif. Lam jadi lam. Bentuknya orang rukuk. Ha, ilah. Alif lam ha itu ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Aneh, tapi demikianlah nyatanya. Nah ini maaf ya, posnya orang Katolik itu, kalau memberkati orang, kalau pastor memberkati orang tangannya gini, gitu. Kalau pos enggak gini. Alif, lam, ha. Ini kelenian tapi nyata. Ini alif, lam, ha. Allah. Tapi dia nggak tahu. Saudara-saudara, lagu yang dipakai itu adalah suara. Dan suara itu adalah getaran dalam udara. Ya. Dari sumber yang mengadakan getaran itu, dia menendang kendang telinga kita. Dan oleh kita dirasakan sebagai suara. Suara ini apakah dia suara dari pembacaan Al-Quran, apakah suara sepeda motor, suara itu tetap menendang telinga kita. Dan kalau sudah telinga kita tertendang, itu syaraf yang ada di sekitar telinga kita, itu menendang terus kepada sistem syaraf kita. Terpengaruh. Kalau kita mengatakan terpengaruh karena apa? Tendangan dari luar ke telinga kita, syaraf telinga kita menangkap ketendangan seluruh sistem syaraf kita, terpengaruhlah seluruh diri kita oleh suara yang datang tadi. Dan itu apakah dia telah tendangan suara dari sepeda motor, apakah dari lagunya Beethoven, apakah dari mana? Itu kalau ada getaran yang masuk ke telinga kita. Sekarang saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara ya, hasil studi daripada suara itu. Hasil penelitian tentang suara bising yang dilakukan oleh Edward Podolsky, diumumkan dalam The National Review, menyatakan bahwa tekanan suara bising yang terus-menerus pada telinga dan syaraf orang telah menyebabkan turunnya prestasi kerja, baik prestasi kerja otak maupun fisik. Suara bising itu ternyata menyebabkan pula orang kurang tidur, kurang dapat istirahat dalam tidur, dan
merugikan proses pencernaan makanan. Kebisingan baik yang ditimbulkan oleh suara mesin di pabrik-pabrik maupun oleh kendaraan di jalan-jalan raya ataupun oleh lagu musik seperti tempo, tempat disko, pasar malam dan lain sebagainya, yang tingkat kekerasannya atau kekuatan suaranya melebihi batas keamanan bagi para pendengarnya, yaitu 30 desibel, ukurannya ada itu. 30 desibel, 50 desibel itu berarti berkekuatan logaritmis 10 kali 40, 400 kekuatan. Disadari atau tidak disadari oleh pembuat-pembuat suara atau pendengar-pendengar suara, kebisingan itu menimbulkan macam-macam gangguan fisik dan psikis pada pendengarnya. Lawrence Smith, seorang ahli dalam bidang ilmu suara akustik, mengatakan bahwa kebisingan yang mencapai tingkat 60 desibel ternyata telah menyebabkan timbulnya gangguan dalam lambung dan pencernaan makanan. Nah, sekarang untuk saudara ketahui ukurannya, berbisik itu 20 desibel, berbicara biasa itu 30. Berkebisingan di jalan raya itu 40 sampai 70 desibel. Mobil balap 80 sampai 95 desibel. Sepeda motor dengan knalpot terbuka 120 desibel. Mesin bubut besi 85 sampai 95 desibel. Mesin palu pencetak logam bang bang itu 130 desibel. Dr. Donald Lair menambahkan bahwa kebisingan 60 desibel menyebabkan kurangnya produksi air liur dan air getah lambung yang mengakibatkan timbulnya indigesti dan gangguan-gangguan pada syaraf. Dr. Carl Flashdor dan Leslie Chalmers mendapatkan kenyataan suara dapat menyebabkan timbulnya perubahan kimiawi. Di Amerika sudah ada Dolby, tukang penatu, ya, Dolby, dan pembersih alat-alat rumah tangga yang mencuci dengan suara-suara yang berfrekuensi tertentu. Suara-suara tajam dan mengiris-ngiris yang membekukan zat telur, dapat membekukan zat telur, dapat memecah minyak nabati sehingga asetilinnya dapat terlepas dari ikatannya. Pengaruh suara pada otak yang sebagian besar terdiri dari zat-zat putih telur kiranya dapat dimengerti, demikian pula adanya hubungan antara suara dengan penyakit syaraf dan penyakit jiwa dapat dimengerti. Ada beberapa pasien penyakit jiwa yang disembuhkan dengan mendengarkan lagu. Bahkan sudah dicoba untuk mengubah tepung kanji menjadi gula dengan menggunakan suaranya berfrekuensi tersendiri. Saya tidak akan membacakan semuanya, terlampau banyak nanti. Anjing yang dapat diperintah dari tempat yang tidak dapat dilihat oleh si anjing untuk melakukan suatu perbuatan, misalnya untuk menyerang, maka anjing itu akan menyerang setelah anjing itu menerima getaran suara sempritan yang frekuensi suaranya begitu tinggi sehingga tidak tertangkap oleh telinga manusia. Nah, para ilmuwan dan badan-badan internasional yang bergerak juga di bidang ilmu pengetahuan lingkungan hidup dan sebagainya, itu juga bicara tentang bukan polusi asap, polusi limbah, tapi polusi suara. Dalam kaitannya dengan masalah lagu, tulisan tersebut antara lain menjelaskan tingkat berisik yang dihasilkan oleh musik rock
di diskotik seringkali melampaui tingkat 110 desibel. Artinya berkekuatan 10 kali 100 atau 1000. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Leeds Polytechnic di Inggris pertengahan dekade 1970-an menunjukkan bahwa kira-kira 1 juta remaja di Inggris yang ketagihan musik rock menderita kehilangan pendengaran. Saudara-saudara, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alamal insana bil qalam. Qalam itu kadang-kadang diartikan orang alat tulis, pena. Tapi bisa dikatakan kalam. Suara. Jangan lupa suara.